Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Human Computer Interaction. Nah, kita di sini mengambil case ISQ bisa kerja, dan dari sini kami sudah melakukan UX research, dan tim kami ada 4. Pertama adalah saya, Syafir, kedua Nisa, ketiga Zikra Herivo, keempat Adwa Pakaya. Nah, pertama kami akan menjelaskan tentang long term kami gitu. Kami pengen mengembangkan fitur freemium class dan kelas berbasis AI di ISQ bisa kerja. Nah, fokus kami itu ada 4. Freemium class, akses awal gratis untuk menarik pengguna. Kemudian konten menarik, materinya tuh berkualitas walaupun gratis. Ketiga, AI interaktif, membantu belajar dengan cepat dan efisien. Dan keempat, mudah diakses, yaitu user friendly dan tidak membingungkan user. Nah, tujuannya adalah meningkatkan pengalaman belajar pengguna sejak awal agar mereka tertarik melanjutkan ke kelas berbayar. Sprint question. Nah, sprint question sini adalah apakah pengguna merasa pengalaman free class cukup menarik dan menyenangkan untuk membuat mereka tertarik melanjutkan ke kelas berbayar. Oke, nah pertanyaan ini kami gunakan untuk mengukur seberapa menarik pengalaman belajar di awal, kemudian mengetahui apakah konten gratis bisa membangun kepercayaan, dan ketiga, memvalidasi apakah sistem freemium dan AI bisa meningkatkan konversi ke kelas berbayar. Mungkin itu saja. Lanjut oleh Anissa. A2. Oke teman-teman, jadi disini kami membahas tentang lensa dan ekstrim kami. Bagi yang masih belum paham lensa dan ekstrim itu apa, sedikit saya jelaskan. Lensa adalah cara sudut pandang tertentu yang kita pakai untuk melihat suatu masalah atau pengalaman pengguna. Sedangkan ekstrim yaitu versi pengguna atau kondisi yang di luar rata-rata, tapi justru bisa membuka wawasan baru yang biasanya digunakan dalam metode desain inklusif untuk mendorong ide-ide kreatif dan solutif. Untuk lensa dan ekstrim kami, ada lensa usia, ekstrimnya itu 18 sampai 23 tahun dan di bawah 50 tahun. Lensa kedua yaitu ada jenis pengguna, yang mana ekstrimnya itu pelajar atau mahasiswa dan juga profesional atau disebut juga karyawan. Lensa dan ekstrim ketiga yaitu ada lensa akses teknologi dan ekstrim device dan internet yang stabil, device terbatas dan internet yang tidak stabil. Lensa yang selanjutnya yaitu lensa waktu belajar dan ekstrim fleksibel atau bebas dan terjadwal. Lensa selanjutnya ada lensa familiaritas digital dengan ekstrim terbiasa dengan teknologi, minim pengalaman teknologi. Lensa selanjutnya itu keputusan pembayaran, mudah membayar dan mempertimbangkan pembayaran. Dan lensa terakhir yaitu kebutuhan belajar, yang mana ekstrimnya yaitu meningkatkan skill atau hanya ingin mencoba. Boleh selanjutnya dilanjut oleh saudara Rivo. Oke, jadi di sini kita melakukan wawancara terhadap 4 persona, yang mana masing-masing personanya memiliki problemnya tersendiri gitu. Jadi dari 4 persona itu kita berusaha untuk menemukan solusi apa yang bisa kita berikan kepada mereka. Jadi di persona pertama itu adalah Muhammad Irfan Nabil. Di sini baginya platform pembelajaran yang ideal adalah yang cepat, efisien, responsif, dan adaptif terhadap kebutuhan serta karakter penggunanya. Kenapa? Karena Irfan adalah tipe pengguna yang jika puas tidak segan untuk merekomendasikan ke teman-temannya, namun juga cepat kehilangan minat jika sistemnya dirasa menyulitkan. Nah, problemnya adalah si Irfan itu merasa kalau proses untuk melihat materinya sangat panjang sehingga membuat bingung di mana melihat materinya di dalam aplikasi website si ISQ bisa kerja. Nah, untuk solusinya ya kita memikirkan bagaimana jika menemukan pembelajarannya lebih cepat atau ketika diklik bisa terlihat tanpa tahapan yang panjang. Lalu problem kedua adalah perlu ada asisten AI untuk bisa membangun
membantu pembelajaran lebih mudah, serta perlunya bot yang bagus untuk kuis dan juga pengulangan pembelajaran. Nah, dari problem keduanya ini kita memberikan solusi, yaitu bagaimana juga ditambahkan free class yang bisa membuat orang lain memahami kelas yang dilengkapi AI, serta diakhiri pop-up untuk berlangganan. Lalu sebagai tambahan, dalam pembelajaran ada AI dan bot yang dapat membantu pembelajaran dan meringkas pembelajaran tersebut. Lalu di persona kedua adalah Asri Sabila Putri. Dia, dari hasil diskusi kami dengan dia, Asri merasa kalau masih ada beberapa aspek yang bisa ditingkatkan, terutama dari sisi navigasi yang dinilai kurang praktis pada bagian pemilihan materi kelas. Untuk disclaimer dulu, jadi kita meminta pandangan Asri terhadap aplikasi YesQ Bisa Kerja karena Asri merupakan salah satu penggunanya. Saya lanjut, selain itu ide pengembangan fitur live class tanpa pihak ketiga mendapat respon yang sangat positif, menunjukkan kebutuhan pengguna akan ekosistem pembelajaran yang lebih terintegrasi. Nah, masukan-masukan ini menjadi landasan yang kuat untuk pengembangan YesQ Bisa Kerja ke arah yang lebih baik. Di sini kami menemukan problem bahwa Asri sering bingung mulai dari mana, karena tampilan awal website belum langsung menunjukkan apa yang penting duluan. Nah, ini sama persis dengan apa yang tadi problem di persona Irfan. Jadi kami juga memberikan solusinya, yaitu bagaimana kita bisa membuat user langsung tahu harus mulai dari mana sejak pertama login. Lalu problem kedua adalah kalau harus klik terlalu banyak hal dulu sebelum mulai belajar, jadi Asri cepat kehilangan fokus. Nah, di sini kami memikirkan solusinya, yaitu bagaimana kita bisa menghadirkan pengalaman belajar yang terasa seperti alur cerita, bukan sekedar daftar modul. Lalu di problem ketiga adalah Asri lebih nyaman kalau belajar itu seperti cerita yang mengalir, bukan seperti daftar isi yang kaku. Nah, di sini homework-nya yaitu bagaimana jika sistem belajar menawar pilihan belajar 30 menit atau 1 jam sesuai waktu yang dimiliki user. Nah, untuk persona ketiga adalah Muhammad Lutfi. Lutfi merupakan seorang pekerja muda yang aktif dan memiliki semangat tinggi untuk berkembang. Saat ini dia bekerja sebagai barista full-time di sebuah coffee shop di Jakarta. Meski pekerjaan yang menuntut fisik dan waktu yang tidak sedikit, Lutfi tetap berusaha menyisihkan waktunya untuk belajar. Nah, Lutfi ini memiliki jadwal belajar yang terjadwal. Jadi biasanya dia itu hanya bisa belajar 1 hari libur kerja di setiap minggunya. Dia aktif mencari kursus atau kelas online yang menarik dan interaktif. Namun dia juga mengakui bahwa mudah kehilangan fokus jika materinya terasa berat atau penyampaiannya kurang engage. Nah, problemnya keinginan untuk berkembang tinggi, tapi cenderung pilih yang gratis atau trial dulu. Jadi solusi yang bisa kita berikan adalah membuat trial class gratis yang menarik dan sesuai target user. Lalu di problem kedua, butuh sistem yang efisien, menarik, dan responsif karena waktu belajar yang terjadwal maksimal 1 kali dalam seminggu. Nah, kita bisa membantu dengan sistem notifikasi atau kalender pengingat untuk membantu belajar agar lebih fleksibel. Lalu yang ketiga ada sistem yang bisa membantu secara langsung saat bingung di tengah pembelajaran. Ini yang kita tekankan karena banyak sekali persona atau orang-orang di luar sana yang mungkin mereka ini mudah merasa bosan karena di tengah pembelajaran video itu ya, jadi kayak apa ya, dia ini bingung dan tidak tahu harus bertanya ke siapa. Karena itu kita memikirkan adanya fitur AI asisten yang bisa membantu user ketika bingung di tengah pembelajaran. Lalu persona yang keempat adalah Muhammad Said Abbas. Abbas ini adalah seorang mahasiswa semester 6 jurusan ilmu komputer yang punya keinginan tinggi meningkatkan skill dalam bidang IT. Abbas sedang mempersiapkan diri sebelum lulus kuliah dan sekarang ini dia sedang magang di sebuah company software. Abbas juga sering mengambil course online di luar sana karena menurutnya soft skill dan hard skill perlu ditingkatkan agar bisa punya kompetensi bersaing di dunia kerja. Tapi dari beberapa experience-nya, dia kasih rating 3,5/5 karena banyak fitur yang butuh ditingkatkan agar UX-nya makin optimal. Nah, problemnya adalah banyak fitur yang kurang responsif dan interaktif. Jadi solusi yang bisa kita berikan itu adalah pengembangan fitur yang ada
dibuat lebih responsif agar bisa mengurangi problem yang dirasakan oleh si Abbas. Lalu problem kedua, tampilan di setiap page yang tidak konsisten bikin kurang nyaman. Di problem ketiga, ada sistem yang bisa membantu secara langsung saat bingung di tengah pembelajaran. Ini kurang lebih sama seperti fitur AI Assistant ya, untuk membantu user yang bingung ketika di tengah pembelajaran. Nah, lalu berikutnya di sini adalah sprint map kami dalam bentuk blueprint service yang akan dilanjutkan oleh Anissa. Jadi mungkin berdiri lebih enak ya. Di sini ada blueprint, yang mana blueprint ini kami ambil dari sprint map yang sudah kami bentuk. Blueprint ini dibentuk untuk kita bisa melihat pelayanan untuk kepada customer tersebut. Di sini ada beberapa poin, ada waktu, evidence-nya apa? Evidence ini adalah bukti nyata. Kita menggunakannya apa nih? Kalau yang menggunakan website, kemungkinan besar di sini adalah website semua, karena kita nggak ketemu oleh orang dan lainnya kayak gitu. Jadinya kami menggunakan satu website aja. Di sini kami tulis satu website. Terus di sini adalah customer journey. Di mana customer journey ini adalah perjalanan customer ini untuk sampai payment. Kami tulis sampai payment karena di sini yang paling fokus kami adalah di trial premium class. Terus juga di sini ada front stage, employee, teknologi, backstage dan support proses. Di sini apa maksudnya? Nah, kalau yang front stage ini adalah ketika customer ini ketemu dengan orang. Jadi contoh, si customer awalnya adalah visit website, dia membuka website tersebut, maka customer akan ketemu sama siapa? Tentunya sama teknologi, yang mana di sini akan diarahkan ke course package, artinya langsung ke memilih skill. Tapi kalau semisal customer ini, kita beri contohnya, kita datang ke KP, kita ketemu sama kasir atau enggak sama pelayannya, maka di sini bisa kita tulis adalah pelayan kayak gitu. Tapi karena di sini adalah website, maka turunnya langsung ke course page. Jadi kita langsung diarahkan untuk memilih skill. Nah, selanjutnya setelah kita bisa memilih skill, di situ ada 2 skill, ada hard dan juga soft skill. Nah, kalau kita sudah memilih skillnya hard atau soft kayak gitu kan, langsung kita di sini bisa exploring kelasnya. Kita bisa melihat kelasnya. Oh, di soft skill ini ada kelas yang namanya presentasi misalnya kayak gitu, atau kelas public speaking dan sebagainya. Di sini kita bisa explore, oh kelas-kelasnya kayak gini, dan ada kemungkinan kita bisa nanyakan kelas ini gimana sih dan bagaimana sih, atau berapa lama sih kita bisa ngikutin kelas ini. Kita bisa nanya ke adminnya, maka di sini disupport oleh chat admin. Kenapa chat admin masuknya ke teknologi bukan ke front stage ini? Karena adminnya berupa bukan ketemu langsung kayak gitu, jadinya kita masuk ke teknologi. Kalau semisal adminnya ketemu langsung, maka masuknya ke employee. Namun di sini sekali lagi saya tegaskan, kami masuknya ke teknologi. Dan di sini juga kami dibantu di backstage-nya adalah respon chatnya. Jadi kita chatnya menggunakan website, di situ diarahkan juga, jadi kita dibantu di back-end-nya kayak gitu. Terus selanjutnya kita setelah sudah tanya-tanya nih ke admin, kita bisa mencoba trial class. Tadi ada banyak dari persona kita memerlukan yang namanya trial class, karena dia mau tahu nih kelas ini gimana sih kayak gitu. Maka diperlukan trial class yang premium. Premium di sini gimana? Premium, gratis namun berkualitas. Di situ yang kami mau kembangkan kayak gitu. Nah, di sini masuknya adalah online class. Online class berupa video. Contoh kecil adalah Ruang Guru, dan mungkin kelas-kelas lainnya yang kita coba, contoh utamanya sih Ruang Guru ya. Dia kasih video untuk menjelaskan materi-materi kayak gitu. Di sini masuknya ke teknologi lagi karena kebetulan website ini tidak ada bertemu secara langsung, jadi kita bisa masuknya ke teknologi semua. Di sini setelah online class itu dibantu dengan AI Assistant. AI Assistant ini masuknya ke support prosesnya. Kenapa demikian? Karena AI Assistant adalah pihak ketiga kayak gitu. Jadi masuknya ke paling bawah support prosesnya. AI Assistant tujuannya untuk apa? Jadi semisal kita sudah mengikuti kelas ini, hari ini contohnya rapat ini atau apa kelas ini kayak gitu, kita udah nonton, tapi ternyata di tengah jalan kita bingung nih atau minta resume nih, kita bisa bantu ke AI Assistant ini. Nah, itu kenapa disebut dengan support proses. Selanjutnya, setelah kita coba kelas tersebut, ternyata
ada dua kemungkinan. Satu, dia tertarik untuk lanjut kelasnya, dan satu tidak. Kalau tidak, ya dia bisa keluar. Tapi kalau yang tertarik, dia akan lanjut ke payment. Nah, di sini yang paling utama, karena di website sebelumnya itu mungkin kurang interaktifnya di sini, karena mereka tidak ada free kelasnya. Terus juga prosesnya itu terlalu lama, antara sini ke sini itu terlalu lama kayak gitu. Makanya kami berusaha semaksimal mungkin setelah dia visit langsung bisa memilih kelas, langsung exploring, bisa lihat-lihat kelasnya, bisa coba langsung kelas gratisnya kayak gitu, tanpa memerlukan step-step yang cukup lama kayak gitu. Setelah kita bisa pembayaran akan masuk ke teknologi lagi, karena di sini kita bisa menggunakan online kayak gitu, QR. Nah, QR ini kan masuk ke teknologi, terus juga di backstage kita bantu payment verifikasi, diverifikasi lagi biar bisa nih, ini udah bayar atau enggak. Kalau sudah bayar bisa lanjut kelasnya, kalau tidak kayak gitu. Dan super prosesnya adalah payment prosesnya kayak gitu. Nah, ini dari proses ini juga memerlukan waktu yang cukup kami lihat kayak gitu. Pertama, di website kita bisa di visitnya itu adalah 5-7 menit. Kita visit websitenya itu paling lama 7 menit. Sebetulnya tidak sampai segini, tapi kami usahakan sepaling lama-lamanya adalah 7 menit kayak gitu. Dan di choice skill adalah 45 detik. 45 detik kenapa demikian? Karena kita cuma memilih 2 pilihan saja. Jadi kurang lebih dari 45 detik dan bisa jadi kurang dari 45 detik. Terus juga di sini adalah explore class. Karena kita nge-scroll, cukup kita milih-milih kayak gitu. Kelasnya banyak nih. Jadi ada kemungkinan 10-15 menit. Terus juga trial kelasnya 10-20 menit. Kenapa demikian? Karena tentunya ada online kelasnya. Satu kelas itu bisa sampai 10 menit. Terus ditambah lagi kita bisa nanya-nanya ke AI dan bot-bot yang sudah kami sediakan kayak gitu. Jadi 10-20 menit. Dan terakhir adalah pembayaran di 3-5 menit. Karena pembayaran kita cukup singkat. Kita bisa barcode, langsung ke payment dan sebagainya, udah selesai. Jadi ini inovasi kami yang terbaru untuk mempermudah para pengguna LSP Bisa Kerja lebih cepat dan interaktif. Mungkin itu aja dari kelompok kami. Saya kembalikan ke ketuanya. Terima kasih kepada semua teman-teman yang sudah menjelaskan tentang hasil analisa kami di website ISQ Bisa Kerja. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.